kita kepada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita, persembahan yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku.
haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari nyanyikan haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat Tuhan, kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, oh Engkau hebat Tuhan, ajaib dan besar perbuatanmu. Agung dan perkasa Engkau Tuhan. Haleluya. Glorify-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab perbuatanmu besar atas setiap kami Tuhan, dan betapa dalamnya kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Mari yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita pagi hari ini? Mari kita mau memuji Tuhan, sebab betapa dalam dan besarnya kasih Tuhan di dalam hidup kita.
penyertaan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menjamin hidup kami Tuhan. Dan berada di dekat-Mu indah, selalu indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Sebab kami tidak dapat pergi jauh dari-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau yang menuntun langkah setiap kami Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia. Dan berharga, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Sebab perancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang beracara atas tiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi ini, hari yang baik yang Tuhan beri bagi kami. Sehingga kami boleh datang, boleh beribadah Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk benar firman-Mu, supaya menerangi hati kami, jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Apa kabar? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat dan siap menerima firman Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tema bulan ini adalah dewasa dalam iman. Ya, dewasa dalam iman. Tentu kalau kita bicara tentang dewasa, pasti ada tahap-tahapnya menuju dewasa itu. Prosesnya dari bayi, anak-anak menuju dewasa. Alkitab memang sering memakai metafora tentang keluarga, tentang manusia, ya, termasuk bagaimana menjelaskan kerohanian maupun iman seseorang. Ya. Kita akan mulai dari bayi dulu. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, salah satu sifat daripada anak-anak yang negatif ialah ia tidak mau mengerti. Ya, ia tidak mau mengerti. Tidak mau mengerti kalau orang tuanya mungkin lagi sedih, lagi sakit, lagi kekurangan, dan lain-lain. Kalau dia maunya A, dia harus dituruti. Kalau ia maunya B, dia harus dikasih. Dan seterusnya. Kalau kita hubungkan dengan hal rohani, orang yang masih bayi atau anak dalam iman, dia cenderung seperti apa yang saya sampaikan tadi. Dia tidak mau mengerti. Dia cenderung memaksa Tuhan di dalam doa-doanya. Inginnya semua doa-doanya dijawab. Bahkan mungkin memaksa apa yang dia kerjakannya berhasil. Semuanya baik-baik saja. Alkitab menulis dalam kitab Nehemia pasal 10 ayat yang ke-28. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah. Serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Ya. Sifat dewasa, orang dewasa adalah dia mau mengerti. Katakan amin, mau mengerti. Ya. Bahkan dikatakan juga cukup mengerti. Ya. Dalam rohani dia akan mengerti kalau semua doanya tidak selalu dijawab Tuhan atau dikabulkan. Dia mengerti bahwa tidak semua kegagalan, penderitaan, dan sebagainya adalah sebuah hukuman. Tetapi proses pembelajaran atau ujian untuk menjadi dewasa penuh di dalam iman. Mungkin saat ini Bapak Ibu diproses Tuhan. Menjadi orang-orang yang dewasa. Tidak cengeng, tidak memaksa, dan sebagainya. Poin yang kedua, Bapak Ibu saudara sekalian, sifat anak-anak yang negatif adalah meributkan atau mempertentangkan atau mempermasalahkan hal-hal yang tidak esensi, hal-hal yang tidak penting, bahkan hal-hal yang kecil. Contohnya adalah ketika dalam perdebatan anak-anak ngobrol mereka, siapa yang paling hebat,
Siapa yang paling menonjol? Siapa yang paling pandai? Siapa yang paling kuat? Alkitab menulis dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11 mengatakan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah itu aku menjadi dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Saya percaya semua orang dewasa pernah mengalami menjadi anak-anak. Tetapi tidak semua orang dewasa bisa menanggalkan sifat kekanakannya. Maksud saya yang negatif. Rasul Paulus mengingatkan, berhenti menjadi bayi rohani. Berhenti menjadi anak-anak rohani. Meributkan tentang beberapa karunia-karunia. Karena kita tahu pada akhirnya karunia-karunia itu akan berhenti. Dan kasihlah yang tinggal tetap. Kita tidak boleh merasa memiliki karunia-karunia rohani yang paling banyak, yang paling hebat, paling terkenal, sehingga kita mengecilkan karunia yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu kita punya sikap dewasa, tidak meributkan sesuatu yang tidak esensi. Bapak Ibu Saudara sekalian, poin berikutnya adalah sifat daripada bayi atau anak-anak yang negatif adalah dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Semua dianggap sama menurut pemahamannya. Demikian juga ketika seseorang menjadi bayi rohani, dia tidak bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Maksud saya adalah perbuatan dosa. Seorang bayi masih minum susu. Orang yang dewasa sudah makan dengan makanan yang keras. Alkitab berkata dalam Ibrani pasal 5 ayat ke-14 mengatakan, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Susu dan makanan keras sama-sama pemberian Tuhan, anugerah Tuhan. Tetapi harus diberikan kepada seseorang yang tepat dan waktu yang tepat. Bapak Ibu Saudara sekalian, seiring dengan perjalanan iman kita, pertumbuhan rohani kita, seharusnya kita menunjukkan progresivitas, bukan statis, bukan diam. Orang-orang yang sudah lama mengenal Tuhan harus memiliki dasar iman yang kuat. Kalau tidak, saya pastikan orang itu bisa murtad. Orang itu bisa meninggalkan Tuhan. Bagaimana supaya terus bertumbuh? Saya percaya Bapak Ibu sudah tahu. Mereka harus membaca firman Tuhan dengan tekun. Mereka harus ibadah dengan rajin. Mereka harus melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan muncul pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang sudah lama mengenal Tuhan bisa murtad, bisa meninggalkan Tuhan? Jawabannya sudah jelas. Ternyata panjangnya waktu mengenal Tuhan, mereka tidak pernah sampai tingkat yang dewasa. Sepanjang waktu itu ia membiarkan dia tetap menjadi bayi rohani. Menjadi pribadi yang cengeng, maunya yang enak-enak dan yang nyaman. Ketika terganggu kenyamanannya, dia akan cepat berubah setia. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya menjadi sebuah teladan bagi kita, yaitu apa? Kesetiaannya. Dari bayi bertumbuh, anak-anak menjadi dewasa. Dewasa dalam terjemahan bahasa Yunani adalah sempurna. Sempurna di dalam ketaatannya. Milikilah pribadi yang taat dan menjadi dewasa. Orang-orang yang sempurna. Sikap dewasa ditujukan bagaimana ia tahu memilih yang terpenting dari yang penting dalam hidup ini. Sikap ini tidak pernah dimiliki oleh seorang bayi atau anak-anak. Tentu hal ini adalah hal yang rohani. Tentu bukan jasmani yang fana yang lebih penting. Karena sikap ini ditentukan oleh, ditekankan maksud saya, di dalam kitab Wahyu.
bagaimana Tuhan mengingatkan orang-orang kudus. Yaitu di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Orang-orang percaya yang dewasa memiliki hubungan iman pribadi kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang percaya, orang dewasa memiliki ketekunan sebagai gaya hidup. Karena mereka nantilah yang layak memerintah bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Di dalam kondisi saat ini memang penting semua kebutuhan hidup kita. Tetapi ada satu hal yang lebih penting, yaitu memiliki iman pribadi dan terus bertekun melakukan perintahnya. Tidak hanya melakukan satu perintah dan mengabaikan yang lain, tapi semua perintah Tuhan dilakukan. Saya tahu banyak orang membutuhkan apa yang dibutuhkan hari ini, entah itu makan, minum, pakaian, kebutuhan sehari-hari. Tapi percayalah, berimanlah. Dan saya mengimani percaya ini. Oleh sebab itu mari kita miliki iman pribadi dan terus tekun sebagai gaya hidup. Poin yang terakhir adalah sikap bayi itu tidak memiliki ketabahan ketika menghadapi masalah. Makanya seorang bayi dikasih obat kalau dia sakit, pasti obatnya yang manis. Karena dia pahit, gak mau. Karena dia tahu, belum tahu kalau obat yang pahit itulah untuk menyembuhkannya. Di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang 4 mengatakan, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Orang-orang yang dewasa rohani, dia punya ketahanan, kesanggupan, ketabahan untuk menghadapi penderitaan, bahkan aniaya. Mungkin hari ini kita sedang menderita, tapi percayalah, kalau kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman, kita diberikan ketabahan, diberikan kekuatan. Mari kita berubah. Di dalam terus pertumbuhan iman kita terus bertumbuh menjadi dewasa. Sehingga kita bisa menghadapi segala masalah kehidupan. Kita tidak putus asa seperti orang di sana yang tidak mengenal Tuhan. Terus bangkit. Imannya terus bangkit menyala-nyala. Justru melalui peristiwa-peristiwa ini. Dalam kehidupan ini. Kita bisa menunjukkan bahwa kita menjadi orang-orang yang dewasa di dalam iman. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman yang sederhana ini Tuhan, kiranya membuat kami sadar, kami bangkit kembali. Kalau kami masih anak-anak, masih bayi rohani, Tuhan ampuni aku Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, terus bertumbuh menjadi orang-orang yang mau mengerti kehendak Tuhan. Orang-orang yang tabah, orang-orang yang tahu perbuatan yang baik, orang-orang yang melakukan firman. Kami tahu tidak mudah untuk menjadi proses dewasa. Kami harus mengalami penderitaan-penderitaan ini, supaya kami sadar bahwa kami diproses Tuhan. Tidak hanya kami sendiri Tuhan, semua orang percaya di seluruh dunia ini mengalami hal yang sama. Supaya kami juga bersama-sama untuk bertumbuh menjadi dewasa, khususnya jemaat Loka Indah. Terima kasih Tuhan memberkati yang sudah mendengarkan, yang sudah mengikuti ibadah pagi ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus yang telah berdoa dan telah terima firman-Mu.